Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Ya, fadal, langsung. Akhir ya. Taib. Kata beliau ini akhir marrah. Antum tahu nggak artinya? Ya. Taunya akhir kan? Marrahnya. Kursus sama Ustaz Anof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan ya Ustaz. Masya Allah penjelasannya cukup. Yang dekat Pak, yang dekat mic-nya. Suara Bapak terlalu halus, lebih halus dari gadis. Sudah malam Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan mulai dari awal bagaimana para muhaditsin ini yang dikenal sebagai ahli hadis dan menjadi rujukan kita hari ini. Kemudian juga Ustaz menjelaskan tentang akidatu ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah penjelasan Ustaz ini mengingatkan saya secara pribadi tentang kajian-kajian yang pernah diajarkan kepada kami. Alhamdulillah ada dua hal mungkin Ustaz yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalaulah kiranya tadi Ustaz menjelaskan tentang al-muhaddisin ini, Imam Al-Bukhari dan sebagainya, dan dikaitkan dengan sekarang ini dengan yang populer di kalangan kita masyarakat ini adalah Imam Albani. Siapa? Albani. Imam Albani. Al-Nof. Albani. Ya? Albani Al-Nofi. Ya, Albani. Ini bagaimana siapa Albani ini dan bagaimana menurut pandang Ustaz tentang Albani? Yang pertama, yang kedua, berbicara tentang paham Al-Wahabi. Ini tentu mungkin sepengetahuan saya, paham ini juga dikembangkan dari sumbernya itu dari yang bernama Syekhul Islam yang disebut sekarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Paham Wahabi ini juga menganut paham dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang tadi digambarkan berupa akidah yang sesat, baik itu tasbih, ta'til dan sebagainya. Nah ini Ustaz, bagaimana menurut Ustaz juga tentang Ibnu Taimiyah ini, pahamnya bagaimana dan siapa beliau ini? Itu saya kira Ustaz, dua hal saja. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya tentang Syekh Albani Al-Nofi. Syekh Albani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar.
Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi'. Itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nurul Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Albani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Albani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta, akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustaz, hadis Bukhari yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Albani, di mana tertipunya Syekh Albani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Albani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Albani gurunya nggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Albani, gurunya cuma sebutkan 3, ditambah guru ijazah 1, 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani, ya. Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya. Gitu aja Pak ya. Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari Sunanul Mus. Ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuang lah itu, ngaji hadis saja Pak. Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar. Mau diaku jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum tat. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya, nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Ini akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ya. Terus yang kedua tadi Syekh Ibnu Taimiyah. Kajian tentang Ibnu Taimiyah sudah banyak saya kaji. Setiap kapan baru itu prioritin mulu sama Al-Nofi Albani. Ya, silakan dilihat lagi Pak. Pendek cerita, Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf, dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh atau pinter? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkin keempat mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah, mungkin gak? Kan gak mungkin.
Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu. Dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Skandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah. Dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya, ada sorga enggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar sidratul muntaha. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi nggak nih yang ngomong begini? Hanya sufi pak yang ngomong begitu. Terus mereka ntar ngomong apa nih, pikir Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib karya murid terbaik Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekatnya Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Nggak percaya baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah ya. Jadi karya tasawuf Imam Salafi. Nah itu dia Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin, tahapan-tahapan orang suluk. Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam Salafi ini mereka menjadi di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang jangankan itu. Ini terakhir tentang Syekh Albani. Syekh Albani itu mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai nafsu. Apa buktinya? Ada hadis di Abu Daud, ada hadis di Tirmizi, ada hadis di Ahmad. Hadisnya sama. Sayyiduna Abdullah bin Amr itu menuliskan nama Allah yang kemudian dijadikan jimat atau rajah untuk anaknya. Pernah nonton film Si Pitung nggak zaman-zaman dulu? Itu ada jimat nggak? Jimat gede itu ya, mirip-mirip itu apa namanya, bukan X-Men, itu apa namanya, Avenger, tapi beda. Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya, min ghadabi bla 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 bla. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya. Benerin dulu tauhidnya. Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari oh itu bahaya itu.
Tapi ngambil asbab dengan obat itu baru boleh, ya. Apa kata Syekh Albani? Ini beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmah ke Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayang ini dokter hadis ini nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya, ya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang nggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bi kalimatillahi tamat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan nggak sahih, padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif. Bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif. Itu kaidah dari mana cara mentakhrij begitu? Ini saya pertanyaan. Kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah, ya. Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang separuh sahih, separuh nggak sahih. Antum ikut siapa? Siapa yang ikut hawa nafsu? Maka benarlah Masyaikh Syam, ulama Syam berkata, Albani idza ajabahu sahhaha. Kalau dia takjub dia sahihkan. Wa iza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau dia enggak takjub, dhaif. Tuh, dia enggak takjub sama lafaz ini. Bahkan satu lafaz. Kalau ngikutin kaidah ilmu hadis, sanadnya sahih, lafaznya tidak bermasalah. Kenapa dia bagi-bagi separuh? Karena hawa nafsu mazhabiyah. Jadi mazhab ini ada nafsunya. Maka pesan saya terakhir malam ini, sebelum kita tutup kajian, tolong bermanhaj Ahlussunnah bukan dengan ambisi, bukan dengan emosi. Berakidahlah dengan hati, ya. Maka kalau berakidah dengan hati, maka muncullah rahmah. Jadi jangan pernah benci Salafi, jangan pernah benci Ibnu Taimiyah. Kritik boleh, tapi benci jangan. Bisa bedakan? Ya, walaupun mereka bilang mengkritik mereka disebut fitnah, itu bahasa dia, ya. Biarin aja. Kita nggak usah tanggapi banyak-banyak. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit malaikat pasti sayang kamu. Malaikat tidak mungkin sayang kecuali Rabbul Arsyil Azim menyayanginya. Allah Ta'ala yang istawa alal ars akan menyayanginya. Ada pertanyaan? Apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kali ya. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita, itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama artinya Allah masturna. Di dalam Dalailul Khairat ada satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan keindahan sifatmu. Itu minta istighfar namanya. Apa bedanya dengan tobat? Kalau tobat itu ada penyesalan. Setelah mengaku salah dalam istighfar, lalu menyesalinya dalam tobat, maka at-taubah an-nadam. Tobat itu ada penyesalan. Orang kalau nyesel nangis nggak? Jadi antum kalau tobat belum bisa matanya berkaca-kaca, berarti tobatnya belum sungguh-sungguh. Minimal berkaca-kaca kalau nggak bisa nangis. Minimal hatinya bergumuruh kalau tidak bisa menangis. Itu berarti sudah tobatnya sudah shadiq. Taubat nasuha. Taubat nasuha bukan sekali seumur hidup. Taubat nasuha bahkan berkali-kali dalam sehari. Itu yang disebut nasuha. Mohon maaf nih para ustadz, jadi tobat sambalado itulah tobat nasuha. Doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tapi setan bisikan, udah nanti aja kalau udah tua. Bapak ngerasa tua nggak pak? Enggak kan? Pasti nggak ngerasa tua. Padahal lebih tua dari aneh kan? Satu kali guru saya Abu Ya Nu'man Bashir ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70-80 belajar zikir, talqin zikir. Apa kata muridnya? Buya, nanti sajalah kalau lah tua. Umurnya 70.
Ternyata dari umur 25 diajak sama gurunya, ayolah belajar zikir. Dari umur 25 mereka ngomong, Buya, nanti sajalah umur udah tua. Udah umur 70 masih merasa. Saya ini udah beruban, Pak. Udah ada ubannya. Maka kalau saya bercermin, saya takut-takut sendiri. Wah, udah tua juga gitu nih. Masih aman, Ustaz. Antum 30 ya? Masya Allah, wajahnya 35. Wajahnya berapa, Tat? 29. Sama Isyrun, waduh, 25. Bisa lagi nih. Baik. Itu bedanya ya. Istighfar itu kadang perlu diistighfarkan kembali, tapi kalau sudah tobat pasti dia nasuha. Maka tobat itu pasti nasuha. Itu udah pasti. Apa arti nasuh? Tulus. Tobat yang tulus. Orang yang suka mengakui dosanya kepada Allah di dunia, itulah yang disebut orang yang bertobat nasuha. Udah sering-sering ngaku kepada Allah. Ya. Kaman? Khalas. Semoga yang hadir malam ini mendapatkan percikan kasih sayang Allah SWT. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan cinta kami, dengan iman kami yang tidak sempurna ini ya Allah, tolong sempurnakan ya Allah. Maka rahmatilah kami dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sunanikal Mustafa. Ya Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi Engkau yang terpilih, maka pilihlah kami menjadi pujang-pujang ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, akhrij min qulubina asyirk. Ya Allah, buang, bersihkan kalbu kami daripada syirik, bersihkan kalbu kami daripada hasad, bersihkan kalbu kami daripada iri dengki, bersihkan kalbu kami daripada su'uzan, bersihkan kalbu kami dari semua penyakit kalbu, terutama lalai kepada Engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami. Kami umatnya tapi tidak serius mengikutinya. Kami umatnya tapi tidak sungguh-sungguh ittiba mengikuti ajarannya. Tapi tetapkanlah kami ya Allah berjuang di jalan Nabi-Mu ya Allah, mati dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.